Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, setelah Jinchang menyetujui Long Biao menyerah, dia akhirnya menginstruksikan Tianxun memasuki arena. Namun Tianxun terlihat dingin. Setelah dia merasakan efek dari segel budak dewa, dia akhirnya cukup panik karena jika peledakan pada dirinya terjadi, maka itu akan membuat kekuatannya menurun dan menghambatnya menerobos ke keabadian para dewa. Saat menyaksikan sosok Tianxun turun ke arena, satu demi satu sorak-sorai melonjak ke langit, seolah-olah suara mereka bergema di seluruh alam dewa iblis abadi. Saat ini terlihat di atas awan alam iblis dewa abadi ada sebuah istana megah yang tersembunyi di balik awan. Saat ini terlihat ada banyak sekali sosok yang berada di istana megah itu, dan sosok-sosok itu bergerak menuju ke dalam istana. Mengapa aula budak dewa Suro terdengar begitu ramai hari ini? Sesosok wanita cantik duduk di atas singgasana yang ada di bagian terjauh aula, dan ada juga sekelompok sosok yang sedang berdiri jauh darinya. Dengan jarak seperti itu, hampir mustahil untuk melihatnya dengan jelas. Saat ini hanya suaranya yang tajam terdengar jelas dari kejauhan. Izin melaporkan kepada Yang Mulia. Saat ini ada dua penganut Tao yang telah membuat tantangan untuk budak dewa mereka, sehingga suasana aula budak dewa Suro menjadi sangat hidup hari ini. Sesosok yang berdiri mulai menjelaskan situasinya saat ini dengan hormat. Apakah kamu telah menukar semua token kuno dewa iblis abadi? Suara wanita itu terdengar lagi. Iya, Yang Mulia. Token terakhir telah ditebus oleh seorang penganut Tao yang bernama Zonggu, dan sebanyak 10 token kuno dewa iblis abadi telah ditebus semuanya. Di bawah penyelidikan yang penuh keagungan ini di antara orang-orang yang hadir, saat ini hanya satu orang yang berani membuka mulutnya untuk menjawab. Hanya saja di antara 10 Daozi ini, kekuatan yang dimiliki oleh Zonggu adalah yang terlemah, dan kekuatannya hanya berada di langkah kedua keabadian kaisar. Jadi apakah Yang Mulia ingin menggantikannya dengan kandidat lainnya? Jika dia memasuki gerbang kuno dewa iblis abadi dengan kekuatannya saat ini, aku khawatir itu tidak akan berpengaruh apapun. Sebaliknya, dia justru hanya akan membuang-buang kesempatan. Kali ini sosok yang berkata adalah seorang lelaki tua berambut putih dan berjenggot. Dia mengenakan jubah sutra putih yang berkilau. Meskipun pria ini sudah kelihatan tua, namun tidak ada kerutan di wajahnya. Dia juga memiliki alis mata yang tajam seperti pedang dengan mata yang berkilau seperti bintang, sehingga fitur wajahnya mirip dengan seorang pria muda. Namun begitu suaranya keluar, sebuah momentum tiba-tiba langsung menyebar yang membuat semua sosok yang berada di aula langsung diselimuti dengan aura yang sangat kuat. Bahkan sosok yang berbicara sebelumnya tiba-tiba mengeluarkan darah dari mulutnya. Yang Mulia, tenanglah. Sosok lain segera membuka mulutnya. Apakah dalam hal ini kamu ingin ikut campur juga? Bukankah aku sudah mengatakan bahwa token kuno dewa iblis abadi dapat ditebus oleh siapa saja, dan tidak ada yang boleh ikut campur dalam masalah ini? Saat berikutnya terdengar suara teriakan dari kejauhan. Yang Mulia, mohon tenang.
Aku tidak akan pernah ikut campur sedikit pun dalam masalah ini. Lagi pula, ke-10 orang itu menukarnya secara sukarela. Pria berambut putih yang berbicara dengan cepat menangkupkan tinjunya dengan hormat. Namun dapat terlihat dengan jelas ada ketakutan yang terpancar di matanya. Kamu seharusnya memahami bahwa situasi ini sangat memprihatinkan. Jadi jangan sampai ada kesalahan dalam langkah ini. Jika kamu atau bahkan aku yang membuat kesalahan, maka semua orang akan hancur. Sekarang cepat panggil 10 orang ini ke aula utama untuk bersiap pergi ke gerbang kuno Dewa Iblis Abadi untuk menemukan cara memecahkan situasi ini. Setelah beberapa saat, suara dari kejauhan terdengar lagi. Setelah suara itu keluar, tiba-tiba sebuah kekuatan yang sangat besar langsung mendorong semua orang keluar dari dalam istana. Sehingga membuat semua orang menjadi sedikit malu. Kemudian dengan cepat mereka menstabilkan tubuh mereka. Ini benar-benar membingungkan. Jika benar-benar ada cara untuk memecahkan situasi ini di gerbang kuno Dewa Iblis Abadi, mengapa kita masih membiarkan orang-orang lemah ini untuk pergi? Bukankah kemungkinan berhasilnya akan lebih kecil? Pria berambut putih berkata perlahan. Sudahlah, jangan berbicara omong kosong lagi. Bagaimanapun kita tidak tahu apa yang direncanakan oleh Yang Mulia. Jadi lakukan saja apa yang telah diatur oleh Yang Mulia. Lagi pula, sekarang semakin sedikit para penyusup yang bisa ditangkap. Dan ini menunjukkan bahwa orang-orang kuat yang telah memasuki dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis telah menyadari jebakan kita. Jika situasi ini terus berlanjut, maka dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis akan mengalami situasi yang sangat buruk. Sosok lainnya langsung menanggapinya. Iya, kamu benar. Namun sebenarnya jumlah para penyusup yang masuk terus meningkat. Dan aku juga menemukan bahwa beberapa dari mereka telah menjarah sumber daya dengan gila-gilaan. Dan yang paling mengerikan, mereka adalah orang-orang dari dunia Taisu. Sekarang mereka telah menjarah sumber daya dengan terang-terangan di sebuah bintang raksasa. Sosok lain berkata lagi, di mana mereka menjarah sumber daya? Bintang-bintang itu dihuni oleh makhluk hidup yang tidak terhitung jumlahnya. Jika ini terus berlanjut, maka bintang dan alam akan rusak. Kecuali kita memiliki lebih banyak orang kuat yang datang ke dunia ini untuk merebut takdir dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Jadi, kita harus melanjutkan rencana ini. Bagaimanapun, sumber daya dunia ini akan semakin kecil. Setelah kita kehilangan sumber daya, maka kehampaan akan runtuh dan dunia hancur berantakan. Pada akhirnya, semuanya akan berubah menjadi ketiadaan. Oleh karena itu, Yang Mulia sedang mencari cara untuk memecahkan situasi ini. Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah menemukan orang-orang itu. Saat ini mereka tidak serta-merta pergi. Sebaliknya mereka berdiri dan berdiskusi satu sama lain. Iya, sepertinya ada masalah sekarang. Karena ada beberapa pemegang token kuno Dewa Iblis Abadi yang tidak berada di alam Dewa Iblis. Jadi aku akan mendistribusikan daftarnya kepada kalian untuk mencari mereka. Dan kita harus bisa mengumpulkan mereka sesegera mungkin. Kemudian undang mereka ke aula utama untuk menemui Yang Mulia. Mendengar itu, semua orang mengangguk dengan patuh. Saat berbicara, pria berambut putih itu juga mengeluarkan selip batu giok dan segera membagikannya. Saudaraku, kalian harus menemukan masing-masing satu orang. Jika kalian bertindak sendiri-sendiri, maka kalian akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Setelah semua orang menerima 10 slip batu giok, mereka melihat ada nama-nama berbeda yang terukir di atasnya. Dan di dalam slip batu giok itu juga tertulis rincian kekuatan mereka masing-masing. Salah satu sosok melihat lagi nama pada slip batu giok di tangannya yang membuat alis wilaunya sedikit terangkat. Tentu saja sosok ini sangat familiar dengan orang yang harus ditemukannya.
Catatan pada slip batu giok sangat jelas. Aku tidak ingin terus berbicara omong kosong lagi. Jadi, mari kita mulai mencari mereka. Jika ada yang tidak berada di alam dewa iblis abadi, maka cepat temukan mereka dengan cara apapun. Tidak peduli berapapun biayanya. Tapi ingat, harus kembali secepat mungkin setelah kalian menemukan mereka. Pria berambut putih itu berkata lagi. Mendengar itu, semua orang mengangguk sedikit. Setelah kata-kata itu jatuh, masing-masing sosok langsung bergegas dan mereka semua menghilang begitu saja. Jelas, masing-masing sosok ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Hanya saja, mereka sepertinya menyembunyikan aura mereka. Setelah beberapa saat, hanya ada bayangan yang tersisa di atas awan. Kemudian sosok yang sebelumnya mengangkat alis wilaunya sedikit bergumam pelan. Jong Gudausi, dia penukar token kuno dewa iblis abadi terakhir. Kali ini sepertinya aku cukup beruntung. Aku merasa dia seharusnya masih berada di alam dewa iblis. Jadi seharusnya tidak sulit untuk menemukannya. Wanita cantik ini segera menyimpan slip batu giok di tangannya. Kemudian sosok anggun itu bergerak sedikit dan hanya menuju ke bawah awan. Mungkin jika Jincang melihat wanita cantik ini, dia pasti sudah tidak asing lagi. Karena wanita cantik ini adalah Yuyan yang pernah menampar wajah Jincang di aula orang suci. Pada saat ini di dalam istana, wanita cantik lainnya yang sedang duduk di ujung kemudian perlahan berdiri. Dan di telapak tangannya yang seperti batu giok ada sebuah pil obat mujarab yang muncul. Setelah mata indahnya menatap pil obat mujarab itu, dia segera memasukkan pil obat mujarab tersebut ke dalam mulutnya. Sesaat kemudian, ada senyuman puas yang muncul di wajah cantiknya. Ramuan ini rasanya enak sekali. Meskipun teknik pemurniannya tidak kuat, tetapi nyala api yang digunakan untuk memurnikan pil obat mujarab ini seharusnya bukan nyala api biasa. Dengan tingkat seperti itu, dia seharusnya menjadi seorang alkemis tingkat dewa. Meskipun masih belum bisa mencapai level yang kuinginkan untuk menyempurnakan pil obat mujarab yang kubutuhkan, namun obat mujarab ini benar-benar enak. Jika aku mempercayakan pemurnian ini dengan sembarang orang, mungkin hasilnya pastilah buruk. Wanita cantik itu bergumam pelan. Sosoknya mengenakan gaun emas pucat dengan sanggul rumit yang dihiasi dengan jepit rambut perak mengkilat yang membuat penampilannya semakin cantik mempesona. Wanita ini juga memancarkan keanggunan yang tidak terlukiskan. Saat dia menggerakkan kakinya dengan rambut panjangnya, dia benar-benar terlihat seperti seorang peri. Jika Xiaoyan bisa melihat pil obat mujarab di tangannya sekarang, mungkin dia akan mengenali pil obat mujarab ini. Secara sekilas, pil obat mujarab itu adalah pil pemecah racun Tianling, dan pil ini seharusnya menjadi pil penawar racun. Meski begitu, bagi wanita cantik ini, rasanya seperti pil gula yang lezat, sehingga wanita ini terus menikmatinya di dalam mulutnya. Sekarang hanya satu cara untuk memecahkan situasi ini, dan itu terletak pada ribuan perubahan. Bahkan ada kemungkinan terletak pada klan Cimi dari gerbang kuno Dewa Iblis Abadi. Tetapi sayangnya, klan Cimi telah lama menghilang di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Aku juga belum pernah mendengar keberadaan garis keturunan mereka. Apakah memang benar ada cara untuk memecahkan situasi ini? Namun sepertinya aku harus mengambil satu langkah dalam satu waktu di alam dewa kekacauan. Tidak peduli apakah itu benar atau salah. Sebelumnya aku telah kehabisan semua metodeku, tapi sebelumnya nomor 9 berkata bahwa dia akan datang ke dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Namun dia juga mengatakan bahwa dia berasal dari dunia Taisu. Meskipun aku tidak tahu apakah dia benar-benar berasal dari Taisu, namun selama percakapan dengan nomor 6, seharusnya identitas nomor 9 itu tidaklah sederhana. Lupakan tentang pemikiran ini.
Tidak peduli dari mana asalnya, yang pasti akan sangat menyenangkan jika dia benar-benar datang ke dunia kuno dewa abadi dan iblis. Meskipun pengetahuannya tentang alkimia tidak cukup dalam, namun kekuatannya pasti cukup bagus. Jadi alangkah baiknya jika ada cara untuk membimbingnya. Wanita cantik itu bergumam perlahan. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.